Halo pemirsa, di kesempatan hari ini saya ingin memprediksi terkait masalahnya Sarwenda dengan Ruben yang ada kaitannya dengan harta gonung kini rumah besar tersebut. Di mana rumah besar tersebut saat ini sudah menjadikan sengketa kayaknya ya. Karena dari pihak Ruben juga sudah mengungkit-ungkit terkait rumah tersebut. Nah, menurut pemberitaan, rumah tersebut ini merupakan harta gono gini Sarwenda yang sudah disepakati dengan Ruben saat mereka proses perceraian dulu. Sayangnya, ternyata rumah tersebut juga dianggunkan di bank. Jadi pihak bank ini lebih tinggi kekuatan hukumnya daripada perjanjian Sarwenda dengan Ruben terkait harta gono gini. Pihak bank bisa menyita sewaktu-waktu dirasa jika kredit mereka sudah dinyatakan macet dan lain sebagainya. Nah, makanya di sini ingin saya prediksi, baiknya Sarwenda ini bagaimana mengambil langkah-langkah seperti apa terkait rumah tersebut? Apakah menyelamatkan ataukah melepaskan? Kalau menyelamatkan, sebenarnya Sarwenda sudah ada keinginan untuk itu. Makanya dari pemberitaan dia sudah kayak ada komunikasi dengan Ruben, entah komunikasi entah apa ya. Yang intinya Sarwenda bersedia membayar atau melunasi rumah tersebut, asal rumah tersebut kemudian dibalik nama menjadi milik Sarwenda. Tapi kemudian dari pihak Ruben keberatan. Kalau kamu melakukan seperti itu, artinya kamu juga harus mengembalikan uang-uang yang sudah dibayarkan Ruben, yang sudah dicicil Ruben terkait dari rumah tersebut. Mari kita prediksi di sini, kalau Sarwenda mempertahankan rumah tersebut seperti keinginan-keinginan yang kemarin itu, apakah akan menguntungkan Sarwenda atau merugikan Sarwenda dinilai dari keuangannya, kemudian juga waktu yang tersita dan lain sebagainya. Apa resikonya? Atau keuntungan, masih adakah untung buat Sarwenda ketika dia mempertahankan rumah tersebut? Masih adakah keuntungan buat Sarwenda ketika dia mempertahankan rumah tersebut? Simbol seorang laki-laki naik kuda bawa cangkir yang dilambangkan perdamaian. Delapan pedang. Nah, 8 pedang ini simbol masalah yang melingkupi rumah tersebut. Di angka 8, angka tertinggi 10. Ini masalahnya sudah di angka 8. Sangat rumit kayak begitu. 2 pedang, pikir-pikir dulu risikonya. 9 koin, walaupun kamu sanggup untuk melunasi. 2 tongkat. Jadi begini, sebenarnya sekalipun kondisi Sarwenda saat ini bisa dibilang terpuruk karena sudah nggak nge-live dan lain sebagainya, tapi nggak nge-live ini saya juga kurang tahu ya apakah sudah nge-live atau tidak. Yang intinya saat ini kondisi keuangannya tidak sebagus dulu Sarwenda ini. Dan di sini kalaupun dia ingin mempertahankan rumah tersebut, ini disarankan ada simbol cangkir 1. Di mana Sarwenda kan sudah berusaha berkomunikasi dengan pihak Ruben. Saya akan bersedia melunasi tersebut, tapi harus balik nama. Ternyata pihak Rubennya keberatan kan, makanya di sini ada 8 pedang. Yang artinya, ketika kamu ingin mempertahankan rumah tersebut, banyak masalah yang harus kamu selesaikan di sini. Yang pertama, masalah keuangan dengan pihak bank. Yang kedua, masalahmu dengan Ruben. Ya kan? Karena tidak semudah itu ternyata untuk bisa membersihkan rumah tersebut dari masalah-masalah yang terjadi. Makanya Sarwenda
pikir masak-masak dulu, jangan gegabah. Jangan lantaran misalnya kamu sudah ikut serta andil membiayai rumah tersebut, kemudian juga ada histori, kenangan dengan papamu, juga ada banyak hal kenangan kamu di rumah tersebut. Tapi di sini pikir-pikirlah dulu, jangan gegabah kamu melunasi atau kamu ingin mempertahankan rumah tersebut. Walaupun kamu bisa untuk itu, tapi pikir-pikir dulu resikonya yang akan terjadi. Karena rumah tersebut ternyata tidak semudah itu untuk dibersihkan dari masalah. Sekalipun misal kamu sudah melunasi rumah tersebut dan rumah tersebut tidak jadi dilelang, tapi ternyata Ruben tidak mau balik nama, menjadi milikmu, menjadi namamu. Nah, padahal sebenarnya rumah tersebut sudah menjadi hakmu secara gono gini. Tapi Ruben keberatan karena mungkin Ruben merasa saya memiliki andil dalam pembangunan rumah tersebut. Kalau rumah tersebut dibalik nama seluruhnya untukmu, mungkin dia khawatir anak-anak nanti merasa, oh ini milik ibu, tidak ada andil ayah. Mungkin seperti itu. Makanya Ruben juga berkeinginan untuk cicilan-cicilan yang sudah dibayarkan di bank dikembalikan untuknya. Jadi Ruben juga nggak ingin kehilangan histori dari pencapaian rumah tersebut itu dibangun atas jerih payahnya juga. Nah, makanya di sini Sarwenda harus mikir-mikir dulu terkait upaya-upaya untuk melunasi rumah tersebut. Ternyata masih ada ganjalan-ganjalan masalah yang melingkari dari keberadaan rumah tersebut. Jadi sarannya dipikir-pikir dulu. Apakah layak dipertahankan atau diperjuangkan oleh Sarwenda? Simbol perencanaan-perencanaan masih layak untuk dipertahankan oleh Sarwenda. Jadi memang Sarwenda ingin atau ada rencana-rencana untuk mempertahankan rumah tersebut. Apa yang menjadi alasannya buat Sarwenda ini? Impian rumah tersebut merupakan impiannya. Jadi impian Sarwenda juga impian anak-anaknya diwujudkan di rumah tersebut. Kemudian walaupun dia juga sebenarnya galau di sini, juga khawatir kalau saya mempertahankan rumah tersebut, ujung-ujungnya juga ribet dan lain sebagainya. Satu lagi, menurut semesta, layakkah diperjuangkan untuk Sarwenda? Layak diperjuangkan. Oh, jadi masih layak untuk dipertahankan rumah tersebut. Jadi walaupun berdarah-darah hitungannya, tapi alangkah baiknya dicari jalan solusi yang terbaik. Ya, kalau dilepaskan bagaimana? Rugi apa enggak Sarwenda ini terkait rumah tersebut kalau merelakan dilelang? Apakah rugi dan tidak Sarwenda? Sarwenda berat sekali untuk melepaskan rumah tersebut karena rumah tersebut ada kenangan di masa lalu. Kenangan-kenangan histori perjuangannya untuk membangun impiannya, mewujudkan impian dia dan anak-anaknya. Ada kenangan-kenangan dari masa lalu. Tapi sebenarnya kalau dilepaskan, Sarwenda bisa kok membangun rumah kembali. Ya, bisa kok nanti rezekinya bisa berkumpul kembali untuk membuat rumah lagi. Kalau saya rasa ribet-ribet begini ya mending dilepaskan saja, karena rumah itu juga ada masalah yang begitu dalam terkait dari huru hara yang terjadi saat ini, ya kan? Ya paling tidak biarkan rumah tersebut nanti atas nama anak-anaknya. Paling tidak ya harus ada perjanjian Ruben dengan Sarwenda ketika rumah tersebut bisa terselamatkan dari hutang ya atas nama anak-anaknya. Tapi yang menjadi pertanyaan, haruskah Sarwenda yang melunasinya? Sedangkan dalam perjanjian notaris disepakati Rubenlah yang membayar hutang pinjaman di bank tersebut. Kalau dari melepaskan ini ada situasi yang lebih bagus lagi nanti loh.
Jadi Sarwenda pikir-pikir dulu ya, sekalipun kamu ingin mempertahankan, tapi ya pikir-pikir dulu. Ada stres di sini, ada ketidakrelaan Mas Ian untuk melepaskan rumah tersebut. Walaupun sebenarnya Sarwenda bisa bangkit dari keterpurukan seperti dari analisa dari angka lahir, seandainya ketika Sarwenda menikah dengan Cio, dia bisa bangkit lebih dari 100%, lebih tinggi atau lebih baik daripada situasi yang sebelum adanya huru hara ini. Karirnya nanti seperti itu. Nah ini loh, jadi Sarwenda, kamu bisa kok, kamu mampu kok membuat rumah lagi nantinya. Seandainya kamu melepaskan rumah tersebut demi pikiranmu, kerelaksasian hidupmu, kenyamanan hidupmu, biar nggak diungkit-ungkit lagi, biar nggak stres lagi, kamu bisa membangun rumah baru lagi atau membeli rumah ketika kamu mau ngelepasin rumah tersebut. Walaupun dari sini kamu nggak rela ngelepasi karena rumah itu adalah impianmu dan impian anak-anakmu. Akan tetapi, andai kata kamu lepaskan, kamu bisa memiliki rumah baru lagi nantinya. Percayalah itu, karena di sini ada The Magician. The Magician ini usaha di mana kamu bisa bekerja sama atau karirmu bisa meningkat lagi dan kamu bisa memiliki rumah baru. Jadi untuk Sarwenda dipikir-pikir lagi, layakkah rumah itu dipertahankan dengan masalah-masalah yang melingkupi rumah tersebut yang begitu pelik? Ataukah kamu lepaskan rumah tersebut, dalam arti kamu merelakan rumah tersebut dilelang, ya, dan kemudian kamu membangun bisnis kembali, walaupun berdarah-darah awalnya, karena saat ini kan kamu lagi jatuh. Untuk bangkit tentunya perlu semangat dan lain sebagainya, tapi yakinlah kamu bisa bangkit nantinya. Dan di sini kamu bisa memiliki rumah baru nantinya, daripada mempertahankan rumah tersebut yang sudah membuat kamu merasa tersakiti, merasa dizolimi, merasa difitnah dan lain sebagainya. Terlepas fitnah itu benar dan tidaknya, kita juga kurang tahu karena kita sebagai manusia biasa yang lebih paham adalah mereka yang menjalaninya, ya kan?